kali ini Ragam Indonesia juga masih akan menghadirkan beragam olahan yang berbentuk kenyal. Ya, makanan Nusantara memang memiliki beragam cita rasa dan bentuk. Salah satunya berbentuk kenyal dan menggoda. Berikut informasinya. Sahabat Ragam, siapa yang tidak kenal dengan kue kenyal yang satu ini? Kue mochi. Kue ini berbentuk bulat dan terbuat dari adonan tepung ketan sehingga akan empuk ketika digigit namun juga terasa lengket. Hal inilah yang menjadi salah satu ciri khas dan daya tarik dari kue mochi ini. Selain itu, kue mochi pada umumnya juga berisi adonan kacang tanah bercampur dengan gula yang manis. Sehingga rasanya bisa sahabat Ragam bayangkan sendiri kenikmatannya. Kue mochi dijual dengan kemasan tradisional yaitu dengan dibungkus oleh keranjang bambu dan biasanya satu bungkusnya berisi 10 buah. Sahabat Ragam, bisa juga kok jika ingin membuat kue mochi sendiri. Berikut ini caranya. Pertama, tepung ketan dicampur air mendidih sambil diuleni hingga mengental. Letakkan adonan dalam sebuah wadah sambil diberi tepung maizena agar tidak lengket di tangan. Selanjutnya, kita buat isinya. Campurlah semua bahan isi yang terdiri dari kacang tanah sangrai yang sudah ditumpuk dengan gula pasir. Ambil adonan kira-kira 10 hingga 20 gram, kemudian pipihkan dan isikan dengan adonan kacang kemudian dibulatkan. Terakhir, guling-gulingkan kue mochi yang sudah matang pada tepung maizena yang telah disangrai terlebih dahulu hingga seluruh permukaan kue mochi tertutup tepung. Kue mochi bisa Anda temui di kawasan Sukabumi, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Jika mochi Sukabumi berbedak tepung maizena, maka mochi Semarang bertaburkan wijen yang telah disangrai terlebih dahulu. Dari kue mochi kita beralih ke kue kenyal yang satu lagi. Ini dia, kue klepon. Kue yang berbentuk bulat ini terasa nikmat bila disajikan dengan segelas teh hangat atau secangkir kopi pahit. Karena di dalam kue klepon ini terdapat rasa manis yang berasal dari isi kue klepon. Isi klepon berupa cairan gula merah yang akan meleleh lumer di mulut saat sahabat Ragam menggigitnya. Cara membuatnya, campur tepung ketan dan air hangat sedikit-sedikit sambil diaduk rata lalu tambahkan air daun suji untuk pewarna hijaunya, air kapur sirih dan garam lalu uleni sampai kalis. Ambil adonan berisi isian yang terdiri dari gula merah yang telah disisir halus dan dibulatkan. Rebus dalam air mendidih sampai terapung dan angkat. Sajikan dengan taburan kelapa parut kasar yang telah diberi sedikit garam. Bagaimana sahabat Ragam? Tertarik untuk mencoba? Sekarang kita akan bahas makanan kenyal yang biasanya dimakan dengan kuahnya. Yummy! Sahabat Ragam pasti tahu kan apa itu biji salak? Tapi bukan biji buah salak ya. Tapi biji salak yang satu ini merupakan sejenis olahan dari ubi jalar yang dibentuk bulat-bulat kecil seperti kelereng. Rasanya kenyal-kenyal seperti cenil. Tapi penyajiannya bersama kuah kental yang juga terbuat dari beras ketan. Cara penyajiannya biasa disertai santan kental. Kalau kuliner kenyal yang satu ini masih berupa buah sahabat Ragam. Ya, inilah buah lontar atau siwalan. Buah ini berasal dari pohon siwalan yang juga menjadi flora identitas Provinsi Sulawesi Selatan. Pohon ini banyak dimanfaatkan daunnya, batangnya, buah hingga bunganya yang dapat disadap untuk diminum langsung sebagai nira. Nira juga bisa difermentasi menjadi tuak ataupun diolah menjadi gula siwalan atau sejenis gula merah. Buah lontar bergerombol dalam tandan dengan jumlah sekitar 20-an butir. Buahnya bulat dengan diameter antara 7-20 cm dengan kulit berwarna hitam kecoklatan. Tiap butirnya mempunyai 3-7 butir daging buah yang berwarna kecoklatan dan tertutupi tempurung yang tebal dan keras. Buahnya, terutama yang muda, banyak dikonsumsi. Biji lontar yang lunak ini kerap diperdagangkan di tepi jalan sebagai buah siwalan. Biji siwalan ini dipotong kotak-kotak kecil untuk bahan campuran minum es dawet. Daging buah yang tua, yang kekuningan dan berserat dapat dimakan segar ataupun dimasak terlebih dahulu. Nah sahabat Ragam, itu tadi pembahasan tentang aneka kuliner yang berbentuk kenyal yang bisa memanjakan lidah kita.